Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang reaksi asam kuat dan basa kuat. Disebut juga dengan reaksi penggaraman karena akan menghasilkan garam. Disebut juga dengan reaksi penetralan karena menghasilkan air. Nah, siapakah asam kuat dan basa kuat itu? Nah, tentunya kalian masih ingatlah aku asam kuat hanya 7. Asam klorida HCl, asam bromida, asam iodida HI, asam sulfat, asam nitrat, asam klorat HClO3, HClO4, asam perklorat. Penentuan konsentrasi H plusnya adalah vals M. Valensi adalah jumlah dari H plus pada senyawa-senyawa asam kuat ini. Yang ini adalah 1 kecuali H2SO4 adalah 2. Kemudian pH-nya adalah main log dari konsentrasi H plus kita tadi. Siapa basa kuat? Basa kuat adalah basa dari logam golongan 1A dan 2A kecuali BeOH 2 kali dan MgOH 2 kali. Dengan konsentrasi OH- adalah vals M. Valensinya adalah jumlah OH- pada basa. Golongan 1A OH-nya 1, golongan 2A OH-nya 2. Kita akan menentukan pOH dan pH-nya. Mengapa kalian harus ingat tentang asam kuat dan basa kuat? Karena selain asam kuat ini adalah asam lemah. Di sini ada beberapa asam lemah, ada asam sulfat, ada asam asetat, asam sianida dan lain-lain. Kemudian basa-basa kuat, selain basa kuat adalah basa lemah. Di sini ada BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, amonium hidroksida, yang tidak lain adalah larutan amonia, dan sebagainya. Jumlah dari asam lemah dan basa lemah jauh lebih banyak. Nah, untuk ini kita akan membahas reaksi asam kuat dan basa kuat saja, karena untuk asam lemah dan basa lemah nanti terkait dengan bab buffer atau penyangga dan bab hidrolisis atau kelarutan garam dalam air. Nah, sekarang kita akan memulai latihan kita dengan reaksi ionisasi pada asam dan basa yang nanti akan menyebabkan terbentuknya senyawa garam dan air. Kita ionkan dulu anak-anak. Dari senyawa asamnya adalah menjadi H+, HNO3 asam nitrat, menjadi H+ dan NO3-. Kemudian Sr, strontium hidroksida. Sr adalah golongan 2. Kalau kalian lupa bisa ambil dari angka indeks yang belakang ini. Berarti Sr 2+ dan 2OH-. Terbentuk senyawa garam yaitu dari ion positif pada basa bertemu dengan ion negatif pada asam. Sehingga akan terbentuk Sr 2+ dan NO3-. Nah, ini tinggal kita gabungkan min-nya min 1 kan, jadi angka satunya di sini. Kita ambil angka mutlaknya. NO3 ini 2-nya pindah ke sini. Nah, begitu. Dan airnya adalah dari H+ dan OH- akan terbentuk H2O gitu ya. Jadi akan terjadi garam jika dari ion positif dari basa dan ion negatif dari asam. Nah, ini adalah prinsip reaksi ABG air atau asam, basa, garam, air. Nah, kalian kan anak ABG, jadi lebih mudah untuk mengingat. Asam, basa, garam, air. Sekarang kita akan memprediksi pH dari reaksi asam dan basa kuat. Ini khusus pada asam dan basa kuat. Ibu punya ilustrasi semacam ini anak-anak, yaitu 75 mili. Asam sulfat 0,1 molar dicampur dengan 75 mili barium hidroksida 0,2 molar. Berapakah pH campurannya? Langkah pertama, kita kenali dulu zatnya. Siapa asam sulfat? Siapa barium hidroksida?
Nah, tentunya tadi sudah kita bahas bahwa asam sulfat adalah asam kuat, maka ini adalah asam kuat ya. Kemudian barium hidroksida adalah basa kuat. Nah, kita sudah punya asam dan basanya. Sekarang kita akan membentuk senyawa garamnya. Seperti tadi, ini adalah SO42-, kemudian ini adalah Ba2+. Jadi Ba2+ dan SO42-. Ingat anak-anak, kalau ada angka yang sama tidak kita tulis, berarti BaSO4, barium sulfat. Kemudian H+ dan OH-nya seperti tadi akan membentuk senyawa air, H2O. Nah, kita akan melanjutkan ke tips berikutnya, yaitu menyetarakan reaksi sehingga ketemu angka koefisien. Sesudah itu kita akan menentukan mol atau milimol dan mula-mula bereaksi akhir. Kita setarakan reaksinya, yaitu kita lihat sekarang setarakan logamnya dulu. Ini Ba1, ini 1, sudah setara. Kemudian di ruas kiri ada sulfat, di ruas kanan juga ada sulfat. Ini 1 gugus. Ya, di sini juga 1 gugus, berarti sudah setara. Tidak usah kita uraikan S-nya berapa, O-nya berapa ya. Kalau seandainya di sini ada 2, angka 2 gugus, berarti nanti yang ruas kiri tinggal kalian kalikan dengan 2, ditaruh di angka depan. Sudah, kemudian kita lihat H dan O-nya. Jadi untuk penyetaraan reaksi H dan O belakangan ya. Untuk ini H2 ditambah 2. Sama dengan 4, ruas kanan 2 kali 2 supaya jadi 4. Sudah. Kemudian O-nya 4 ditambah 2 jadinya 6. Ini 4 tambah 2 jadi 6. Nah, sudah keren kalian? Kita sudah menemukan perbandingan koefisiennya 1 banding 1 banding 1 banding 2. Inilah koefisiennya. Kemudian langkah berikutnya kita akan menentukan mol atau milimol. Nah, karena ini berkait dengan molaritas, tentunya kalian masih ingat kita punya rumus molaritas sama dengan mol per volume ya. Sehingga kalau kalian ingin menentukan molnya, yaitu dari molaritas kali volume. Karena di sini dalam mililiter, maka di sini nanti milimol. Volumenya dalam mililiter. Pada kondisi mula-mula, MBA-nya ini kita punya molaritasnya, yaitu tadi M, molaritasnya adalah berapa? 0,1 ya. V-nya, M kali V, volumenya 75 mili. 75 mili. Sehingga kita peroleh M kali V-nya adalah 7,5 milimol. Kemudian untuk barium hidroksida juga sama, MV, yaitu M-nya 0,2, V-nya adalah 75, sehingga kita peroleh berapa ini? 150, ini 15 ya, 15 milimol. Nah, pada kondisi mula-mula produk belum jadi sehingga di sini belum ada ya. Seperti halnya kalau kalian pengen membuat kue yang enak, belanja terigu dan gula. Kuenya sudah jadi? Belum ya. Jadi kuenya belum jadi. Sehingga di sini kita kosongi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu pereaksi pembatas. Kita peroleh dari mol per koefisien terkecil. Zatnya itu nanti habis. Kita punya pojok hitungan. Di sini anak-anak hitungan. Hitungannya adalah dari reaktannya H2SO4 dibandingkan dengan punyanya barium hidroksida. Tadi koefisiennya 1 banding 1. Kemudian ini 7,5 untuk molnya, ini adalah 15. Nah, untuk mencari reaksi pembatas berarti mol per koefisien.
Ini mol per koefisien. Berarti ini 7,5, ini 15. Yang sedikit yang mana? Yang sedikit ternyata adalah yang ini. Punyanya H2SO4. Berarti inilah yang disebut dengan bereaksi pembatas. Nanti dia akan habis karena jumlahnya lebih sedikit. Ini 7,5, ini 15. Sekarang kita kembalikan ke sini. Karena H2SO4 adalah bereaksi pembatas dan dia habis, maka pada kondisi akhir dia 0, yaitu habis. Ya. Kalau habis, asalnya 7,5. 7,5 dipakai berapa supaya habis? Berarti yang bereaksi adalah 7,5 milimol, ya. Nah, sehingga angka ini nanti akan kita jadikan sebagai patokan dalam perbandingan mol yang nanti sama dengan perbandingan koefisien. Sudah? Kita lanjutkan ke isi jalur keberhasilan, yaitu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi nanti kita akan mengisi area sini, sini, ini. Nah, begini ya. Nah, sekarang kita berangkat dari yang bereaksi pembatas tadi. Jadi, angka ini kita jadikan sebagai patokannya. Kita akan menentukan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Perhatikan, jadi di sini angka 7,5 mewakili koefisien 1. Berarti di sini angka berapa supaya mewakili angka 1. Ya, jadi sama ya. Berarti atau kalau kalian bingung, ini bisa yaitu ditanya, koefisien ditanyakan, per koefisien diketahui kali yang diketahui. 7,5 berarti di sini 7,5. Ini juga sama ditanya per diket kali diket, berarti di sini 7,5 ya. Kemudian ini juga sama ditanya per diket kali diket, 2/1 kali 7,5. Kemudian untuk yang sini asalnya 15 dipakai 7,5. Berarti hasilnya sama dengan 7,5. Masih sisa milimol barium hidroksida adalah basa kuat. Kemudian ini asalnya tidak ada, kemudian dari hasil reaksinya ada 7,5, berarti ini kita tulis ulang. 7,5 milimol. Inilah produknya. Kemudian ini juga sama, yaitu sama dengan 15 milimol. Sudah? Kalian sudah berhasil menentukan jalur keberhasilannya ya. Ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu molaritas sisa sama dengan mol sisa per volume total, dan kita tentukan keberhasilan dengan pH-nya. Nah, sekarang kita fokusnya di sini anak-anak, yaitu tadi ada ini. Ya. Adanya sisa basa kuat ini akhirnya larutannya bersifat basa. Larutan bersifat basa. Kalau bersifat basa berarti pH-nya lebih dari 7. Ya, kalau ditanya lakmusnya berarti membirukan lakmus. Membirukan lakmus. Nah, jadi kalau mengingat gampang. Basa, hurufnya B berarti membirukan lakmus. Kalau asam, huruf akhirnya M berarti memerahkan lakmus. Terus kita akan menentukan, dari sini kita akan menentukan konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- untuk sisa basa tadi ya, sisa basa. Konsentrasi OH- yaitu Vals M. Vals M. Valensinya adalah untuk ini ada OH sebanyak 2, berarti 2. Molaritasnya adalah dari mol sisa
per volume total. Ya, seperti ini tadi. Mol sisa per volume total. Di sini kita tadi punya milimol, jadi tidak usah diubah ke mol ya, tidak usah. Langsung aja kita selesaikan tugas kita, yaitu 2 kali milimolnya tadi adalah 7,5 per volume totalnya adalah 75 tambah 75 150. Gitu ya. Sehingga kita peroleh 7,5 kali 2 15 per 150. Nah, sudah kelihatan keren ini anak-anak. Jadi sama dengan 1/10 atau 10 pangkat min 1. Nah, kalian sudah akan berhasil menentukan POH-nya dulu. Ya, POH sama dengan min log dari 10 pangkat min 1 seperti kemarin sama dengan langsung 1 gini ya. Kemudian pH-nya berarti 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Nah, berhasil. Bisa. Gitu ya. Inilah cara persamaan reaksi anak-anak ya. Jadi cara yang panjang dan lama. Jika kalian nanti salah pada satu tahap di atas ini, sampai bawah nanti akan salah. Begitu. Ini butuh ketelitian dan sabaran. Nah, Ibu punya cara alternatif yaitu cara singkat. Tanpa persamaan reaksi dan tepati langkahmu. Perhatikan caranya yaitu MV false. Ayo ikuti. MV false akan kita gunakan untuk menentukan milimol H+ dan milimol OH-. Jadi milimol H+-nya yaitu M-nya tadi 0,1, kemudian volumenya 75, kemudian valensinya 2. Sama dengan berapa itu? 15 ya. Milimol. Udah, kita tidak usah repot-repot merubah menjadi mol. Milimol OH- yaitu seperti tadi 0,2. Kemudian volumenya 75, valensinya 2. Sama dengan berapa ini? 300 ya, 30 milimol. Udah. Kemudian kita lihat selisihnya. Berapa selisihnya? Yaitu ini 15. Siapa yang banyak? Milimol. Siapa ini? OH-. Ternyata yang banyak. Berarti ya, larutan bersifat basa. Kalau nanti yang banyak H+ berarti larutan bersifat asam. Karena larutan bersifat basa, maka kita akan melanjutkan ke perhitungan langsung ke POH. Perhatikan langkah kita yaitu min log POH, min log konsentrasi OH-. Ya. Kemudian konsentrasi OH-nya kita tentukan dari min log. Nah, ini perhatikan. Milimol sisa per volume total. Udah gitu aja ya. Jadi ini akan mewakili konsentrasi OH- dan di sini tidak kali valensi lagi. Perhatikan bedanya ya. Karena valensinya sudah kita sertakan di atas tadi, di langkah kita sebelumnya tadi. Sehingga kita akan memperoleh min log. Milimol sisanya adalah tadi 15 per volume totalnya tadi 75 tambah 75 150. Sama dengan berapa anak-anak? Min log 1/10 berarti 10 pangkat min 1 ya. Nah, jadi langsung sama dengan berapa ini? Angkanya ini kan turun. Min 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya. Ingat prinsipnya mudah sekali nih.
Begini kali 1. Nah, sudah ketemu anak-anak, pH-nya sama dengan 14 min POH yang tadi sudah kita hitung sama dengan 14 min 1 sama dengan 13. Nah, keren kan ya? Sebaiknya kalian bisa upayakan cara singkat ini karena nanti akan sangat membantu kerja kita pada bab selanjutnya yaitu buffer dan hidrolisis. Alhamdulillah bisa.